Assalamualaikum sahabat kuliner semuanya. Dekati Hari Raya Idul Fitri, kita akan menyediakan hidangan yang spesial tentunya. Nah, kali ini Chef Hari TV akan berbagi resep dan cara membuat bakso yang spesial. Selamat datang di berbagi resep masakan bersama Chef Hari TV. Nah, untuk bahan-bahan membuat bakso spesial yaitu menggunakan daging sapi. Nanti kita ambil yang untuk bagian lemak-lemaknya yang tipis ini kita ambil. Kemudian ini adalah tulang sapi yang kita akan membuat kuahnya. Kemudian untuk menghilangkan bau kurang sedap dari tulang sapinya nanti kita rebus dulu dengan menggunakan jahe, kemudian daun salam dan batang seledri. Nah, selanjutnya menggunakan tepung kanji 250 gram. Kemudian ini untuk isiannya, ini spesial juga menggunakan keju dan telur puyuh. Selanjutnya bawang goreng 2 sendok makan. Selanjutnya ada telur 1 butir. Kemudian bawang putih yang kita haluskan nanti. Selanjutnya ada bahan yaitu perenyah bakso. Nah, ini sangat spesial menjadikan baksonya lebih awet. Kemudian teksturnya akan lebih keras dan tentunya sangat diminati oleh sahabat kuliner semuanya. Selanjutnya ada penyedap rasa sapi, kemudian ada garam, kemudian ada merica. Nah, ini adalah es batu yang kita gunakan untuk bersama menghaluskan untuk dagingnya. Kemudian untuk kuahnya kita menggunakan bawang putih, kemudian bawang pre. Nah, ini untuk taburan atas dari baksonya nanti. Langkah selanjutnya kita potong dulu untuk dagingnya. Selanjutnya ini kita ambil bagian tipis dari lemaknya ini yang biasanya tidak bisa dihaluskan menggunakan food processor. Nah, kita ambil dulu. Kita ambil semuanya untuk lemak-lemaknya. Bisa juga nanti kita chop sendiri dan jadikan bakso kasar. Kemudian kita potong-potong kotak-kotak supaya mudah untuk menghaluskan menggunakan food processor. Pastikan kalau kita membuat bakso menggunakan daging yang segar. Jadi tidak boleh menggunakan daging yang dari frozen karena airnya sangat banyak akan membuat adonannya kurang bagus. Baik, selanjutnya kita masukkan untuk daging yang sudah dipotong-potong. Oke, selanjutnya juga dimasukkan yaitu bawang putihnya. Selanjutnya kita haluskan dulu supaya teksturnya lebih hancur untuk dagingnya. Selanjutnya kita masukkan untuk bumbu-bumbunya dan es batunya. Pertama kita masukkan untuk telurnya, bawang gorengnya. Selanjutnya kita masukkan penyedap dan garamnya. Kita masukkan semuanya. Bahan perenyah untuk daging baksonya. Masukkan untuk 500 gram, kurang lebih menggunakan 10 gram. Selanjutnya kita masukkan juga untuk mericanya. Oke. Selanjutnya kita masukkan juga untuk tepung kanjinya. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita masukkan juga untuk es batunya. Selanjutnya kita haluskan. Nah, fungsi dari es batu sendiri adalah untuk supaya adonannya itu tidak panas. Jadi akan merusak juga untuk adonan baksonya jika tanpa menggunakan es batu. Baik, selanjutnya kita tuang pada bowl untuk adonan yang sudah jadi. Baik sahabat kuliner semuanya, dalam membuat bakso kali ini menggunakan produk dari Miyako Deep Fry Pan 28 cm. Selain untuk menggoreng, tipe ini juga bisa digunakan untuk merebus atau membuat masakan yang lainnya. Selain itu, untuk kuahnya nanti saya menggunakan Dutch oven dari Miyako Cookware. Sudah dilengkapi dengan tutup kaca, jadi kita bisa melihat atau mengontrol masakan yang kita buat dari Miyako Cookware Indonesia. Nah, tips untuk membuat bakso atau pentolnya, airnya kita biarkan mendidih dulu, kemudian kita matikan untuk apinya. Nah, ini fungsinya supaya adonannya tidak cepat mengembang dan matang sempurna. Kemudian kita proses untuk membuat pentol atau baksonya. Pastikan untuk
sendoknya ini basah, jadi tidak akan lengket pas waktu kita membuat. Untuk bentuknya sesuai selera sahabat kuliner semuanya. Ini ya. Tips juga, pastikan untuk bagian tangan yang 4 ini, jari 4 ini tertutup rapat, kemudian kita masukkan adonan di dalam, kemudian kita tekan seperti ini. Jika kurang halus, kita bisa mulai dari awal lagi seperti ini. Nah, ini adalah salah satu tips membuat bakso yang baik dan benar. Selanjutnya, kita akan memasukkan telur puyuhnya. Oke, kita buat yang besar, kemudian kita ambil untuk telur puyuhnya, dan kita masukkan ke dalam seperti ini. Nah, kita rasakan masuk ke bagian dalam. Nah, ini dia. Nah, kita tutup lagi. Ini dia isi telur puyuh. Selanjutnya yaitu untuk kejunya. Ini dia, kejunya sudah dipotong kotak-kotak seperti ini. Kemudian kita proses juga, kita masukkan ke bagian dalam. Nah, kita bagian seperti ini, kita masukkan. Kemudian kita tutup dengan adonan baksonya. Seperti ini. Kita masukkan, lakukan sampai adonannya benar-benar habis. Baik sahabat kuliner semuanya, setelah adonannya semua masuk dan terbentuk seperti ini, kemudian kita nyalakan untuk kompornya. Setelah pentolnya atau baksonya naik, itu tandanya sudah matang, bisa diproses untuk selanjutnya. Baik sahabat kuliner semuanya, sambil menunggu baksonya matang, kita proses untuk kuahnya. Kita haluskan bawang pre dan bawang putihnya. Baik sahabat kuliner semuanya, ini sudah mengambang untuk baksonya, adalah tanda kalau baksonya atau pentolnya sudah matang. Kemudian kita angkat. Untuk pentolnya, selanjutnya kita akan memproses untuk kuahnya. Wow, ini sangat spesial. Bakso isi puyuh dan isi keju. Baik sahabat kuliner semuanya, ini adalah bawang putih dan bawang pre yang sudah dihaluskan. Nah, sebelumnya kita akan membersihkan tulang sapinya. Sambil menunggu air untuk merebus tulangnya mendidih, kita akan membuat kuahnya, yaitu kita akan menumis untuk bawang putih dan bawang pre-nya. Kita nyalakan untuk kompornya. Nah, kali ini sahabat kuliner semuanya menggunakan kompor inai yang sudah dilengkapi banyak fitur. Salah satu fiturnya adalah menggunakan wok adapter seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan panci yang lebih besar, sangat mudah dan nyaman waktu kita memasak. Kita tumis dulu untuk bawang putih dan bawang pre-nya. Kita kasih sedikit minyak biar nggak terlalu oily atau berminyak pas waktu kita membuat kuahnya. Kita tumis blenderan dari bawang putih dan bawang pre-nya sampai harum. Selanjutnya kita masukkan untuk airnya. Sambil menunggu kuahnya mendidih, selanjutnya kita masukkan untuk tulangnya. Ini fungsinya untuk membersihkan kotoran. Kemudian kita potong dulu tipis untuk jahenya. Kita masukkan irisan jahenya supaya aroma kurang sedapnya menjadi berkurang. Kemudian kita masukkan untuk daun salamnya. Kemudian ada batang seledrinya. Baik sahabat kuliner semuanya, kita biarkan air rebusan tulang ini mendidih sampai kotorannya keluar. Selanjutnya kita ambil tulangnya, kemudian kita masukkan ke dalam kuah baksonya. Untuk air rebusan ini kita buang karena ini mengandung kotoran dari tulang sapinya. Setelah kotorannya keluar, kemudian kita angkat untuk tulangnya. Kita masukkan ke dalam kuah baksonya. Kita masukkan garamnya. Nah, tips bagi sahabat kuliner semuanya, kalau membuat kuah bakso jangan terlalu asin karena nanti semakin lama, semakin habis untuk kuahnya atau asat, itu akan semakin asin. Biasanya ditambahkan di dalam mangkoknya kalau kita berjualan baksonya. Kita masukkan penyedap rasa sapi, tambahkan juga sedikit gula supaya lebih nikmat kuahnya. Kemudian kita masukkan juga untuk bawang merah goreng atau bawang goreng. Masukkan. Selanjutnya kita tambahkan irisan daun seledrinya. Nah, ini secukupnya aja supaya aroma kuahnya menjadi lebih nikmat. Ada isian keju dan isian telur puyuh. Baik sahabat kuliner semuanya, itu tadi adalah step by step cara membuat bakso yang enak dan spesial. Mulai dari membuat pentol dan membuat kuahnya. Selanjutnya kita sajikan untuk baksonya. Kita tambahkan untuk suunnya.
Bisa juga menambahkan mie kuning biasanya bagi sahabat kuliner semuanya. Kita masukkan isi puyuh, ada juga yang isi keju. Ini dia sahabat kuliner semuanya, resep dan cara membuat bakso spesial ala Chef Hari TV. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.